Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Ya, masuk semua ya. Iya. Joko masuk ya, Joko. Masuk Bu, masuk. Oke. Oke, saya mulai ya bacaan kita hari ini. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Bunyi Bu. Ya, kita minggu lalu belajar tentang bunyi ya, bahwa bunyi itu termasuk gelombang stasioner, kayak gitu ya. Oke, nah hari ini kita juga akan melaksanakan praktikum sama seperti minggu lalu. Untuk memulai praktikum kita hari ini, yuk kita nonton video dulu. Videonya sudah saya share di link drive masing-masing. Ya, barusan kalian lihat video tentang apa? Tentang gelas kaca yang pecah, Bu. Ada gelas kaca yang pecah, benar. Selanjutnya, kalian lihat video tentang apa juga? Jembatan yang bergoyang Bu. Ya, ada. Berarti tadi kalian sudah lihat dua video ya. Ada Ya, gelas Bu. gelas kaca yang pecah dan juga ada jembatan yang bergoyang. Nah, gelas kacanya tadi bisa pecah karena apa? Karena ada suara, Bu. Ya, karena ada suara ya. Jadi, tadi diberikan suara di dekat gelasnya sehingga gelas kaca tersebut pecah. Nah, hari ini kita akan praktikum untuk menjawab mengapa sih gelas kaca itu bisa pecah dan mengapa jembatan yang sangat besar itu juga bisa bergoyang hingga akhirnya rubuh seperti itu ya. Oke, untuk memulai praktikum hari ini kalian bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing dan bisa menempatkan diri di meja praktikum. Baik, Bu. Stop. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Silakan kembali ke meja masing-masing. Ya, semua sudah selesai? Sudah, Bu. Bagus. Nah, karena semua sudah selesai, apakah ada yang mau maju dan mempresentasikan hasil yang telah dilakukan, praktikum yang telah dilakukan? Saya Bu. Oh iya, silakan dari kelompoknya Nathan, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah sekarang saya akan membaca kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, resonansi merupakan ikut bergetarnya suatu benda oleh benda lain karena frekuensinya sama. Yang kedua, cara menentukan panjang gelombang dan kecepatan bunyi menggunakan percobaan kedua dengan memasukkan peralon ke dalam air. Jadi, dan persamaan yang ada di LKPD ini, hasilnya saya mendapatkan kecepatan bunyi sebesar 340 meter per sekon. Sekian dan terima kasih. Siap, bagus sekali. Tepuk tangan menantang, bisa kembali ke tempat Terima kasih, Bu. duduknya masing-masing.
Oke. Ya, jadi benar seperti apa yang dikatakan Nathan, semuanya jawabannya hampir mirip-mirip ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, ya. Jadi benar seperti apa yang dikatakan Nathan. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan benda lain karena kedua benda tersebut itu memiliki frekuensi yang sama. Nah, dari video yang kita lihat tadi, kita ketahui bahwa gelas itu bisa pecah kan ya dari videonya. Iya, Nah, Bu. ya benar. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena gelas itu memiliki frekuensi yang sama dengan suara yang diberikan pada gelas tersebut, seperti itu. Sehingga antara gelas dan suara memiliki frekuensi yang sama dan menyebabkan gelas tersebut menjadi pecah kayak gitu. Nah, untuk jembatannya juga sama, karena ada suara yang memiliki frekuensi yang sama seperti jembatan, maka jembatannya itu bisa bergoyang segitu hebatnya sehingga jatuh juga kayak gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai natural frequency. Jadi setiap benda di dunia ini pasti memiliki yang namanya natural frequency atau frekuensi natural, dimana apabila benda itu diberikan suara gitu ya, diberikan suara dengan frekuensi yang sama, maka benda tersebut akan ikut bergetar kayak gitu. Nah, tadi kan di praktikum kedua kalian sudah melakukan percobaan juga ya, itu menggunakan apa tadi? Paralon ya? Ya, betul, Paralon Bu. dan juga air gitu kan ya. Lalu kalian berikan suara dengan frekuensi tertentu dan kalian mengukur panjang kolomnya ya. Nah, panjang kolom tadi diukur dari atas paralon sampai dengan permukaan air ya, benar kan? Iya Bu. Benar, Bu. Ya, berarti step-stepnya kalian sudah benar, bagus. Nah, mengapa sih kita harus melakukan percobaan itu? Nah, percobaan itu kita lakukan untuk mencari kecepatan bunyi di udara, seperti yang Nathan sampaikan tadi, seperti itu. Nah, dari percobaan kedua, kalian kan sudah mengisi tabel 2, benar ya? Betul, Nah, Bu. dari tabel 2 itu kalian menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di persamaan 2 itu kalian di sini disebutkan bahwa dibagi 4 kan ya, dibagi 4. Jadi L dikali 4 sama dengan lambda atau panjang gelombang kayak gitu ya, bukan dibagi ya, dikali 4. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jadi kok harus menggunakan angka 4? Kenapa nggak angka 5, angka 6 dan sebagainya? Nah, seperti yang kalian sudah pelajari di beberapa minggu yang lalu terkait dengan gelombang, bahwa di gelombang itu kan ada titik puncak dan juga titik yang ikat ya, di bagian puncak dan juga bagian ikat seperti itu. Nah, bagian lurus dan bagian yang tidak terjadi gelombang itu disebut sebagai node, NODE, node. Sedangkan puncak dari gelombang itu disebut atau amplitudenya disebut sebagai antinode. Nah, kita membagi 4 karena pada paralon itu hanya terdapat 1/4 bagian dari panjang gelombang. Maka dari itu kita harus mengkali 4, panjang kolomnya itu menjadi 4 agar bisa mendapatkan panjang gelombangnya seperti itu. Ya, apakah masih ada yang bingung? Oke, sebenarnya masih ada yang bingung ya. Nanti akan saya jelaskan, akan lebih jelas apabila kita mengerjakan soal seperti itu. Oke, nah selanjutnya aplikasi dari resonansi bunyi. Ya, di sini ada yang bisa menyebutkan aplikasi resonansi bunyi, atau mungkin ada yang pemain gitar di sini? Saya Bu. Iya benar, ya oke. Karena main gitar ya. Nah, main gitar itu juga merupakan salah satu aplikasi dari resonansi bunyi kayak gitu. Nah, selain gitar, mungkin ada yang tahu selain gitar apa? Biola. Ya, biola bisa, atau mungkin gendang ya. Kalau kalian main gendang itu juga termasuk resonansi bunyi seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini akan membahasnya cukup sampai di sini ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang resonansi, lalu juga cara menentukan panjang gelombang dan juga kecepatan bunyi di udara. Oh iya, satu lagi, harusnya kita juga membahas tentang sifat-sifat dari resonansi ya, syarat-syarat terjadinya resonansi. Nah, syarat-syarat terjadinya resonansi tadi itu
Maka dari pengertiannya ya, kan pengertiannya kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, maka syaratnya adalah harus ada dua benda, ya kan? Harus ada dua benda. Kalau satu benda maka nggak mungkin terjadi resonansi kayak gitu kan ya, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu materi kita hari ini. Jika ada yang dibingungkan bisa sekali untuk chat di forum diskusi di Spada ya. Nanti akan saya usahakan untuk jawab semaksimal mungkin atau mungkin saling berdiskusi lagi. Seperti itu. Ya. Begitu ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, sip. Mantap, pokoknya kalian semua pasti bisa belajar fisika. Oke. Ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas kehadirannya pada pelajaran hari ini. Jangan lupa tetap sehat dan selalu semangat. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.